Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini insyaallah Allah anugerahkan kepada kita kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah dalam menjalankan semua titah Allah, baik yang wajib, yang sunnah, yang dianjurkan, ataupun bisa menunaikan semua larangan-larangannya untuk kita tinggalkan. Mudah-mudahan Allah ijabah semua harapan dan keinginan kita sehingga kita wafat dalam keadaan mulia dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin, pada kesempatan pagi hari ke-10, hari keberapa nih? Hari ke-10 apa 11? 10. Saya pikir hari ke-15 begitu ya. Hari ke-10 insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kunjungan orang-orang yang sakit atau mengunjungi orang-orang yang sakit. Kemarin sudah kita bahas bagaimana Islam menganjurkan kepada kita untuk mengunjungi, menziarahi orang yang sakit. Bapak dan Ibu, istilah ziarah seringkali dikonotasikan oleh kita mendatangi kuburan, padahal ziarah artinya berkunjung. Bisa berkunjung kepada teman, sahabat, orang yang masih hidup, dan bisa berkunjung suatu tempat wisata atau tempat-tempat lain yang memiliki keindahan dan menyenangkan hati. Itu juga disebut ziarah dalam bahasa Arab. Tapi di Indonesia kalau orang bilang ziarah identik dengan kuburan gitu ya. Ini. Nah, jadi jangan diartikan ziarah itu ke kuburan, tapi ziarah berkunjung ke tempat-tempat yang memiliki nilai dan manfaat sehingga bisa membenahi hati dan pikiran kita, membenahi cara hidup kita. Salah satunya yang dianjurkan oleh Islam adalah menziarahi orang yang sedang sakit, mengunjungi orang yang sedang sakit. Adalah sunnah dalam konteks tertentu, bisa juga wajib dalam konteks tertentu. Karena kemarin sudah kita bahas, berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sunnah mandubah dan kewajiban kolektif, artinya kewajiban yang bisa diwakili oleh seseorang. Hari ini kita akan bicara soal adab, etika, akhlak mengunjungi orang yang sedang sakit. Penting buat kita. Mengunjungi orang sakit itu ada caranya, ada sopan santunnya, ya, ada cara dan sopan santun sehingga menyenangkan orang yang sedang sakit. Salah satu di antara etika adab orang yang mengunjungi orang yang sakit, sebagaimana diungkap di dalam Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan an yad'ual aidu lil marid,
Kalau mengunjungi orang sakit itu kita hadir di sana mendoakan orang yang sedang sakit. Jadi didoain ya. Bisyifa wal afiyah, dengan doa kesehatan. Ya, doa semoga Allah menyembuhkan, memberikan kesehatan kembali. Dan ini juga sering kali viral kan di media sosial lewat WhatsApp. Hanya saja ketika kita mengirim doa untuk orang yang sedang sakit ataupun yang sudah wafat, itu bukan hanya dalam bentuk tulisan, karena itu tidak akan bermanfaat. Jadi ketika kita mengirimkan semoga Allah menyembuhkan, seringkali dengan bahasa Arab syafakallah, begitu kan ya, syafakallah, tulisannya yang dikirim lewat WA tapi tidak diucapkan, maka tidak akan bermakna. Jadi ketika kita mengirimkan syafakallah sambil mengangkat tangan dan kita doakan dengan lidah kita, bukan hanya dalam bentuk tulisan, karena tidak akan menjadi doa tulisan itu kecuali diucapkan. Seringkali juga kita mengucapkan Fatihah ketika kita mendengar ada orang yang meninggal. Kita hanya mengirimkan tulisan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Al-Fatihah bunyinya, tapi tidak diucapkan Fatihahnya, maka tidak akan bermakna. Jadi ketika kita mengirimkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan Al-Fatihah dalam tulisan itu kita baca dari mulai bismillah sampai waladhdallin. Karena tulisan adalah sebuah simbol saja yang berbentuk huruf-huruf yang jika tidak diucapkan tidak akan bermakna. Semua ulama sepakat bahwa pahala akan bisa atau doa akan bisa sampai kepada orang yang bersangkutan kalau diucapkan. Jadi ketika kita mendengar orang yang meninggal lalu kita kirim doa, tidak hanya sekedar doanya. Di situ kan ada doa-doa tuh. Kalau saya suka nulis doa untuk yang wafat laki-laki dan perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ditulis di situ. Itu sambil doa kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi jangan hanya sebuah tulisan yang dikirim, termasuk Fatihah kita. Kirimkan Fatihah yang dibacakan juga oleh kita. Ya. Itu baru doa. Tapi kalau cuma ngirim di situ tulisannya Al-Fatihah, sudah selesai nggak baca Fatihah, nggak ada artinya itu, ya. Jadi bacakan Fatihah. Itu yang pertama. Jadi doain orang yang sedang sakit itu didoakan, bukan disumpahin. Ya. Apalagi nanya, kapan ente meninggal? Ini udah kayak gini. Yang kedua, wa an yusi bis sabri wal ihtimal. Kasih pesan-pesan kesabaran. Sabar ya Pak, sabar ya, mudah-mudahan Allah muliakan dengan penyakit ini. Karena orang yang sedang sakit itu doanya makbul. Makanya dianjurkan oleh Nabi minta doa juga kita dari orang yang sakit. Ya, Nabi sudah menyampaikan itu. Salah satu yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, idza dakhaltum 'alal marid fatanaffasu lahu fil ajal fa inna dzalika la yuraddu syai'an wa huwa yutibu bi nafsil marid. Itu doa-doa mendoakan mereka. Ada Nabi yang menjelaskan kepada kita talabud du'a minal marid. Kata Nabi, idza dakhalta ala maridin famurhu falyad'u lak. Kalau kamu mengunjungi orang yang sakit, mintakan dari dia doanya.
untuk kamu. Kenapa? Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Karena doanya orang yang sakit itu seperti doanya malaikat. Tidak ada doa malaikat yang ditolak. Jadi kita mengunjungi orang sakit, tidak hanya kita yang mendoakan pesan-pesan nasihat, tapi juga orang yang sakit kita mohonkan doa darinya. Ya. Doa mereka dianggap oleh Nabi seperti doanya para malaikat. Itu perlu tuh kita kasih pesan. Ya, pesan sabar. Walaupun kita belum bisa sabar sebenarnya ya. Kita belum bisa sabar ketika sakit. Kita kalau sakit gigi aja itu wah ngegerendang bukan main itu. Jadi, kalau ada orang ngomong pengen nabok gitu. Kira-kira begitu kan. Kesel gitu ya. Itu baru satu sakit ya. Satu bentuk penyakit. Jadi dikasih kesabaran. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberi kesabaran. Dan itu pahala. Ketika orang sabar menahan penyakitnya dan ikhlas atas keputusan Allah, itu yang menjadi sumber pahala buat dia. Tapi kalau ada orang yang sakit, tidak sabar dan tidak ikhlas, bukan pahala yang didapat. Ya, malah kemurkaan Allah yang dia peroleh. Akan terbalik, orang yang tidak sabar ketika sakit dan tidak ikhlas ketika Allah memberikan penyakit kepadanya, maka dia tidak menjadi orang yang disukai oleh Allah. Allah suka pada orang yang sakit ketika ia sabar dan ikhlas menerima takdir itu. Ya, itu baru ya dimuliakan oleh Allah. Dan doa seperti ini, orang-orang seperti itu yang diijabah oleh Allah. Dia ikhlas bahwa ini keputusan Allah yang diberikan kepada dirinya, lalu mendoakan kita, dan itu adalah doa-doa malaikat, seperti doa-doa malaikat. Yang ketiga, adab kita mengunjungi orang yang sakit, wa an yaqula lahu al-kalimatit thayyibat allati tutibu nafsahu wa tuqawwi ruhahu. Ucapkan kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menyenangkan dirinya, sehingga memperkokoh keyakinannya, memperkokoh jiwanya, menguatkan psikologisnya. Ya, datang ke situ. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak sehat, gitu kan doanya gitu. Jangan nanya Bapak sakit apa? Jantung. Kayaknya sebentar lagi Pak. Nah, itu nggak enak itu. Nggak ngenakin deh. Ya, sakit jantung. Bagaimana kata dokter? Ini sudah harus pakai ring nih. Ring berapa? 3. Kayaknya nggak lama Pak, seminggu ini. Nah itu nggak ngenakin itu ya. Jadi tetap diberikan kekuatan, motivasi oleh kita. Waktu qawwi rohahu, psikologisnya itu harus dibangun oleh kita agar dia tetap bisa sabar dan bertahan. Ya, itu etikanya, ya, etika akhlak Pak mengunjungi orang yang sedang sakit. Ya, itulah yang Nabi katakan, idza dakhaltum 'alal marid fatanaffasu fanaffasu. Ya. Kasih semangat kata Nabi, fanaffasu lahu. Kasih semangat dia. Terkait dengan ajal, fil ajal, terkait dengan ajal. Ya, karena memang ajal itu tidak harus selalu orang yang sakit ajal itu. Orang yang dalam keadaan sehat pun kapanpun Allah menghendaki ya bisa saja. Lebih cepat begitu kan. Berapa banyak orang yang wafat dalam kondisi sehat. Kita ini bukan apa cerita, tapi fakta. Berapa banyak orang-orang yang sehat kemudian wafat seketika, tidak pernah diprediksi oleh kita. Ya. Kecelakaan di jalan misalkan, itu kan banyak.
Ujuk-ujuk lagi jalan kemarin itu, belum lama kan kita dapat WA itu, ada di mana itu peristiwanya saya nggak tahu. Lagi jalan di trotoar, ada ban yang jalan gelinding-gelinding, ngeniban dirinya, meninggal itu kan. Di WA grup Al Hijrah itu kalau tidak salah itu ya. Gitu. Ya kan, emang WA grup Al Hijrah itu macam-macam, unik. Tuh, WA seliweran itu. Ada pendidikan, ada nasihat, ada politik, ada humor, ada humornya bagus-bagus, ada nyanyi, ya macam-macam lah. Nah, tapi pelajaran buat kita, ya, ngirim WA juga harus mengandung nilai pendidikan ya, karena nama Al Hijrah yang dipakai, ya. Nanti ada yang cantik sekali itu, nggak tahu dah itu. Baca sholawat, bukan sholawatnya yang dilihat bu, ya video klipnya itu yang dilihat, tuh cantiknya itu dilihatin, balik lagi, bukan sholawatnya yang dilihat. Jadi banyak hal ya. Jadi pesan saja nih kalau di WA grup Al Hijrah itu bawa nama Masjid Al Hijrah itu. Ya, jangan sembarangan ngirim begitu, dipikirin dulu nih kalau ngirim di WA Al Hijrah. Ini hayu apa aja sampah juga dimasukin di situ. Ya. Bawa nama masjid, saya titip nih sama teman-teman. Al Hijrah, komunitas Al Hijrah itu bawa nama masjid. Jangan sembarangan mengirim di situ, maksud saya begitu. Ya. Udah macam-macam, ada dangdut, joget, macam-macam. Jadi ya pesan aja, saya sih pesan. Jadi kalau subuh ini dikasih tahu nih masih belum ngerti, mesti gojlok lagi subuh besok. Ya, bawa nama masjid, hati-hati. Saya makanya jarang mengirim kecuali penting. Jadi soal ajal banyak diungkap di dalam Al-Quran, karena ajal itu keputusan Allah yang boleh jadi tidak hanya bagi orang yang sakit, yang dianggap dekat pada kematian, tapi ternyata orang-orang yang sehat pun banyak yang mati, wafat lebih dulu daripada orang yang sakit beberapa bulan di rumah sakit, ya kan begitu. Oleh karena itu ketika kita berkunjung pada orang yang sakit, dikasih motivasi oleh kita. Nah, kemudian sunnah lagi, wa yustahabbu takhfiful iyadah wa taqliliha man amkana hatta la yathqalu 'alal marid illa idza raghiba fi dzalika. Sunnah nih meringankan kunjungannya. Maksudnya gini, jangan betah-betah lama-lama di rumah sakit nemenin orang yang sakit. Apalagi satu RT datang di situ ngobrol sama orang yang sakit rumah sakit lama-lama gitu, kesana kemari, kesana kemari, padahal dirinya sedang meriang, sedang gak enak gitu. Jadi itu jadi satu beban buat orang yang sakit ya. Kecuali dia senang. Jadi kalau berkunjung jangan lama-lama. Sunnahnya begitu. Mengunjungi orang sakit, kita besuk di rumah sakit atau di rumah gitu. Itu jangan lama-lama. Sampai diajak ngobrol ke sana kemari berjam-jam gitu. Orang yang sakit belum tentu nyaman kehadiran kita. Cukup datang ke situ, lihat kondisinya, doakan, bacakan Fatihah untuk dirinya, minta sama Allah agar disehatkan, balik lagi pulang. Jangan di situ lama-lama ngobrol, malah ngopi dulu lagi gitu. Ini jangan bikin repot orang yang sedang sakit. Apalagi dia cuman sendiri di situ.
anaknya nggak ada, istrinya sudah lebih dulu misalkan, atau suaminya sudah lebih dulu, tinggal dirinya sendiri dalam keadaan sakit, minta kopi lagi di situ. Ini kan bikin repot ya. Nah, ini. Jadi hati-hati. Kita gunakan, kita dapatkan banyak pelajaran dari etika mengunjungi orang yang sakit. Ya, intinya doakan, berikan pesan-pesan kesabaran, dan kemudian bangun psikologisnya. Ya, ada nasihat-nasihat untuk dirinya dan minta doa darinya, karena doa mereka adalah doa yang mustajab, sebagaimana Nabi sampaikan, seperti doa para malaikat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau disampaikan? Ya. Sering kita dengar itu sebagai penggugur dosa, itu bagaimana Ustaz? Ya, bagi mereka yang sabar dan ikhlas menggugurkan dosa. Mengapa orang yang sakit, yang sabar dan ikhlas menggugurkan dosa? Wajar. Coba bedakan atau bandingkan. Orang yang bepergian keluar rumah, banyak yang dilihat. Ada yang dilihatnya punya manfaat, ada yang dilihat oleh dirinya banyak madharat. Keluar rumah, bapak-bapak ya, saya gambarkan bapak. India lewat. India lewat. Si Bahenol Mungkreng lewat. Bisa. Itu sampai begini tuh, gitu kan. Itu sudah dosa. Kalau sakit dalam rumah, apa yang jadi matanya tidak kemana-mana, tidak melihat sesuatu yang kira-kira mengundang dosa. Kemudian keluar rumah, ada rame-rame ngumpul, ngobrol, cerita, jadi ghibah. Oleh karena itu, ketika orang yang sakit dan ikhlas, dia tidak ada sesuatu yang kira-kira mengundang dosa untuk dirinya, ditambah dengan kesabaran dan keikhlasannya akan menghapus semua dosa-dosa dirinya. Makanya mengapa doa orang yang sakit itu mustajab? Karena dia di situ diproses persoalan dosa-dosa yang dilakukannya itu dihapus oleh Allah. Ya. Tapi juga akan menjadi dosa sakitnya kalau dia tidak ikhlas dan tidak sabar. Jadi dosa orang yang sakit akan diampuni kalau dia ikhlas dan sabar atas keputusan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, selesai. Nah, mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita. Mudah-mudahan juga kita sehat semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita anugerah kemuliaan dikala sehat dan dikala kita sedang sakit. InsyaAllah. Dan mari kita akhiri dengan salawat atau pagi bersolawat. Semoga Allah melimpahkan syafaatnya kepada kita melalui Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.